Sarser podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jatim. Bertemu lagi dengan kami di sini di Sarser Sharing Seru Podcast JR Jatim. Kali ini bersama saya sebagai host yaitu Fauzi. Dan untuk episode Sarser kami kali ini kami mendatangkan narasumber dari kepolisian, yaitu dari Ditlantas Polda Jatim dan juga dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Dari Ditlantas Polda Jatim diwakili di sini oleh Bapak Bayu sebagai Kasubdit Kasih STNK. Siap. Ya. Terima kasih atas kedatangannya Pak di sini. Kemudian dari Dispenda kita kedatangan Bapak Purnomo Sidi sebagai Kepala Bidang Pajak. Sebelumnya mungkin ini Pak ya, sudah lama kita nggak sosialisasi barang secara langsung gitu Pak ya, karena terbatas pandemi gitu Pak. Ya. Kangen nggak Pak kira-kira kita bersosialisasi lagi secara langsung pada masyarakat tentang kesamsatan gitu Pak? Ya pastinya kangen lah Mas. Ya dengan situasi ini udah hampir 1 tahun kurang lebih. Ya. Kita membatasi diri, membatasi kontrak atau kontak secara langsung. Ya tentunya akhirnya banyak hal-hal yang biasanya tahun-tahun sebelumnya kita bisa berbuat lebih akhirnya terbatas dengan pandemi ini. Kalau dari Bapak gimana Pak? Jadi sebenarnya kalau menurut pemahaman saya justru sosialisasi kita di era pandemi lebih meningkat. Cuman bedanya medianya kita melalui medsos dengan IT yang ada saat ini. Bedanya ini lebih, saya rasakan lebih gencar daripada kemarin kita yang secara langsung berinteraksi yang pada saat nggak mungkin. Bayangkan kita mempunyai 46 samsat. Setiap samsat itu punya IG, Facebook, Twitter, dan apa yang diinovasikan oleh Samsat Jawa Timur melalui tim pembina itu lebih gencar. Jadi secara intensitas mungkin nggak kalah sih Pak ya, dibandingkan dengan sebelum pandemi Pak. Kalau misalnya sosialisasi secara tidak langsung itu lebih banyak variasinya Pak ya, melalui media-media sosial seperti itu. Kita beralih ke ini Pak, ke pelayanan persamsatan. Ini kan sudah setahun pandemi Pak ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pelayanan samsat dengan protokol kesehatan mungkin sudah sering kita membahasnya. Tapi kan ini sudah berganti tahun, sudah setahun kayaknya pandemi ini sudah kita alami bersama. Kira-kira ada strategi baru nggak Pak dalam pelayanan persamsatan ini yang akan dilakukan di Samsat di Jawa Timur itu? Jadi memang saat ini eranya COVID ya, kapan selesai kita tidak tahu, tapi dari awal bagaimana tim pembelajar sudah membuat garis dalam arti bahwa keselamatan masyarakat dan pegawai itu yang utama ya, sehingga di dalam proses layanan itu protap pencegahan mulai awal sampai sekarang harus tetap jalan. Cuman bagaimana kemarin statement Pak Dirlantas yang baru luar biasa. Kita itu memprovokasi faktor ukuran keberhasilan samsat itu kalau samsatnya sepi justru itu ukuran keberhasilan Pak. Ya, karena masyarakat lebih tertarik atau diarahkan membayar di tempat pembayaran yang sudah disediakan di luar samsat. Apalagi Samsat Jawa Timur sudah mengembangkan sistem pembayaran melalui PPLB marketplace, sehingga upaya mengurangi kerumunan massa di dalam rangka upaya pencegahan COVID dapat dilaksanakan. Dan dengan adanya banyak tempat layanan berarti memberikan alternatif pilihan yang banyak pada masyarakat, mungkin berdasarkan domisilinya, kesempatannya. Bayangkan kalau bicara kesempatan, dia pagi bekerja tidak bisa, kita punya layanan malam hari. Ya, kita punya layanan di pagi hari yang car free day dan apa, dan sehingga jadi intinya sehingga diarahkan
bahwa yang ke Samsat ini kiranya menjadi lebih baik yang terkait dengan proses cetak STNK. Jadi yang terkait dengan pembayaran dan pengasahan menjadi lebih baik kalau memanfaatkan yang sudah kita bayangkan 136 titik layanan payment point, termasuk dalam mobil keliling, ditambah lagi dengan PPOB dan marketplace. Jadi kira-kira arah ke depan kita bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan khusus untuk tahunan, karena persentasenya tahunan dari objek kita 14 juta itu hampir 80% yang bayar tahunan, selebihnya kan yang balik nama, yang mutasi masuk, yang dicetak dinomasi oleh pengesahan dan pembayaran dan pengesahan tahunan. Kira-kira seperti itu. Ngomong masalah pengesahan tahunan ini Pak, itu kan kalau pengesahan dari pengesahan STNK itu kan sekarang sudah ini ya, ada istilahnya itu daring secara dalam jaringan, maksudnya nggak perlu pengesahan secara manual lagi dari kepolisian itu. Sudah bisa online Pak ya. Itu seperti apa Pak? Kalau kita meeting online mungkin saya paham lah, tapi kalau pengesahan online itu seperti apa? Bisa dijelaskan kepada Jasper? Iya, jadi memang ada terobosan. Kalau dari Ditlantas Jatim sendiri ini adalah terobosan tetap bahwa pengesahan dapat dilakukan di mana saja. Dalam arti bahwa pengesahan ini tetap dilakukan di layanan, tapi tidak harus berdasarkan domisili. Gitu. Jadi bisa kendaraan, misalnya kata Pak Pur bahwa saya bayar di Indomaret, kendaraan saya Surabaya, saya bayar di Indomaret Nganjuk, maka saya bisa melakukan pengesahan dimanapun di wilayah Nganjuk, baik itu di maupun di Nganjuk, di Samsat keliling, ataupun di ya drive thru, silahkan di mana saja. Namun ada terobosan terbaru lagi yang dicanangkan dan akan di launching oleh Korlantas secara nasional, bahwa adanya pengesahan secara elektronik nantinya apabila sudah di launching oleh Korlantas Bapak Kapolri dalam hal ini, maka secara resmi bahwa STNK pengesahan dapat dilakukan melalui aplikasi apa bernama Signal. Iya. Bisa lebih dijelaskan Signal? Iya, mungkin secara garis besarnya bahwa pengembangan dari Samolnas. Ini adalah Samolnas tahap 2 dikembangkan dengan ada berbagai kekurangan yang ada di Samolnas, dimodifikasi, lebih baik dan secure lebih baik, sehingga pembayaran dengan aplikasi Signal ini dia bisa melakukan pembayaran pajak di sana, kemudian akan terbit nantinya. Kalau kita kerjasama dengan Jatim, harapannya nanti BPKB juga secara elektronik ya Pak Bu, kemudian maka pengesahan pun akan diterima pengesahan, maka pada saat itu maka tidak perlu lagi masyarakat untuk kembali kepada Samsat, karena dia dengan dikeluarkannya BPKB dan pengesahan oleh Korlantas yang sudah resmi, maka itu dikatakan sah. Lalu kemudian saya mendengar dari berita ini ya, bahwa ada program Kapolri itu kan yang disebut presisi ya Pak? Ya. Presisi. Nah itu mungkin bagaimana implementasinya dalam pelayanan di Samsat? Iya, kalau dari segi Samsatnya tentunya kita terfokusnya kepada tadi kami sampaikan adalah pengesahan secara link. Ada aplikasi pengesahan link kami, yaitu dapat pengesahan dapat dilakukan di mana saja yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah terfokusnya terkait dengan pelayanan publik pelayanan publik ramah terhadap kaum difabel. Nah ini juga kita tingkatkan ya di setiap wilayah, di setiap pelayanan publik, baik itu di Samsat maupun di Satpas. Ini adalah suatu instruksi dari Bapak Kapolri langsung bahwa kita harus meningkatkan terhadap pelayanan kaum difabel maupun yang berkebutuhan khusus. Itu salah satunya kalau di Samsat. Namun kalau di luar Samsat pun dari Ditlantas Polda Jatim banyak membuat beberapa inovasi, khususnya Bapak Dirlantas
ada banyak inovasi yang dibuat untuk mendukung program dari Bapak Kapolri presisi ini. Mungkin di luar konteks Samsat kami sampaikan bahwa ada salah satu terobosan dari Bapak di Lantas Jatim ini pengembangan terhadap etle. Mungkin ada beberapa yang mungkin sudah kita floorkan, sudah kita di media sosial sudah lihat. Jadi Incar ini merupakan pengembangan dari etle, di mana dalam fit and proper test dari Bapak Kapolri menyatakan salah satunya adalah diharapkan tidak ada penindakan polisi lalu lintas di jalan secara langsung. Ya. Maka dibuat terobosan oleh Bapak Lantas bahwa dilaksanakan secara mobile. Jadi etle yang berbentuk mobile, kita namakan adalah Incar, Integrated System dia. Ya. Jadi dia Incar, nama Incar ini nanti dia mobiling. Dia sifatnya kamera yang ada di dalam mobil. Di atas mobil dia sifatnya mobiling. Kemudian nanti dia dapat merekam secara face recognition yang akan terintegrasi dengan data ektp. Kemudian sama mengidentifikasi nomor plat. Face recognition. Maka face recognition pada saat dia lihat misalnya Mas di data di tertangkap kamera Incar, maka dia akan terkoneksi siapa yang bersangkutan. Gitu Pak. Kalau dia maka pengiriman data sesuai dengan KTP yang maksud. Selama ini kalau kita mengacu pada pelanggaran kendaraan, banyak kendaraan-kendaraan yang sudah beralih namun belum diblokir. Sehingga pada saat penindakan penilangan merasa yang bersangkutan bukan pemilik kendaraannya nggak terima. Nah, inilah gunanya pengembangan dari Incar yang terkoneksi dengan etle. Diharapkan dia benar-benar orang tersebut yang akan menerima konfirmasi pelanggar. Itu ini Incar. Ini produksi di Lantas, pengembangan dari etle yang mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Luar biasa. Apresiasi untuk khususnya untuk Lantas Polres Jatim. Kemudian saya kembali ke Pak Nur, di tahun 2021 ini Pak, kira-kira apalagi nih sesuatu inovasi yang baru yang mau diluncurkan oleh Samsat? Kan kita tahu lah kalau di Jawa Timur ini banyak sekali inovasinya diluncurkan. Pasti di tahun yang baru ini otomatis ada inovasi yang baru lagi, saya yakin. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi kemarin kita di 2030, meskipun di posisi pandemi itu kita berhasil belum melongsing akhir. Yang pertama melongsing yang Indomaret itu di posisi April 2019. Di 2020 kita lebih mengembangkan apa yang sudah dilakukan yang betul, sehingga pada 2020 kemarin bekerja sama dengan PPUB, melalui Indomaret, Alfamart, terus berikutnya Gria Bayar, Smart Cardnya kita pakai Tokopedia, pakai link aja ini. Ke 2021 ini sebagaimana diskusi di Pembina Samsat, kira-kira ada yang sesuatu yang sudah kita rencanakan di 2019 yang akan kita launching di 2021. Ini ada 3 produk yang masih dalam tahap pembahasan, tapi insya Allah sudah ada kesepakatan. Yang pertama, pengembangan melalui PPOB melalui Bank Bukopin. Bank Bukopin, ya sebenarnya ini kemarin PKS-nya sudah ditandatangani. Kemarin di Badan Pendapatan oleh Pak Dir dan Pak. Karena apa? Nantinya untuk pembayaran dan penguasaan itu dapat lebih banyak diterima. Iya. Dapat ya. Dengan bertambahnya banknya. Ya, kerjasama ya. Yang kedua yang nanti kita sudah rencanakan dan tindak bagian daripada rencana pengembangan yang di rapat yang menyelesaikan, yaitu dengan Gojek. Gojek ya. Karena terus terang di posisi beberapa
lantas di luar Jawa juga sudah menggunakan pengembangan dan bekerja sama dengan Gojek. Berikutnya yang ini yang mungkin selaras dengan apa yang diharapkan Pak Dirlantas, khususnya di dalam rangka membantu masyarakat di pedesaan. Jadi kita nantinya akan bekerja sama dengan Bumdesa. Ya, ya. Awal yang akan kita lakukan yaitu bagaimana Polda sudah berkirim surat kepada kita agar kiranya dapat memberikan data objek kendaraan untuk masing-masing wilayah, sehingga nanti diharapkan peran bagaimana kita mengoptimalkan peran Polantas Dinas Desa itu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di bawah, di desa, dan nantinya bisa mengarahkan pembayaran itu tidak harus ke Samsat, tapi bisa melalui Bumdesa. Dengan Bumdesa itu sudah badan usaha yang sah seperti yang terdapat di undang-undang, sehingga paling tidak dengan kerjasama ini yang pertama masyarakat sudah tidak jauh-jauh lagi. Yang kedua kita juga bisa memberdayakan Bumdesa dengan pengembangan usahanya. Ini tiga ini yang dalam waktu dekat yang akan kita launching ya. Tentunya masih dalam tahap pembicaraan lanjut di mana dan kapan ini nanti. Tapi prinsip bahwa inovasi khususnya yang tiga ini sudah terinformasikan pada Gubernur. Nanti petunjuknya dengan Pak Kapolda bagaimana, di mana, dan kemudian kita sekarang ini sedang melakukan persiapan. Itu bagian dari bagian kekuatan kita di posisi 2020. Itu kira-kira yang dari sisi inovasi. Intinya pengembangan. Itu kira-kira seperti itu. Luar biasa ya Pak. Jadi nggak ada alasan lagi untuk wajib pajak untuk apa namanya? Ya, Tidak membayar pajak Pak. Karena sudah sedemikian banyaknya inovasi yang disediakan oleh Samsat khususnya di wilayah Jawa Timur untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Terus di tahun ini Pak, mungkin sudah ada analisa, maksudnya perilaku wajib pajak di tahun 2021 ini bagaimana? Apakah ya kita tahu lah tahun lalu itu kan seluruh dunia itu dihajar oleh pandemi Pak ya, terutama dalam sektor perekonomian, sehingga pembayaran pajak juga menjadi salah satu yang terdampak juga. Untuk di tahun ini menurut analisa bapak-bapak sekalian itu bagaimana dari pajak tadi? Apakah sudah membaik? Jadi dapat kami informasikan khususnya peran pajak daerah. Kalau saya bicara pajak daerah berarti pajak kendaraan bermotor, biaya motor, pajak air permukaan. Peran pajak daerah, penerimaan pendapatan pajak daerah di Jawa itu menopang hampir 51% dari kekuatan APBD. Jadi kalau kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur 31 triliun, ya, dari pajak daerah itu sudah memberikan 15 sampai 14 triliun. Maknanya apa? Maknanya apa? Peran pelayanan di Samsat itu darah bagi pemerintah provinsi. Karena dari situlah 50% pembiayaan pembangunan penyelenggaraan pemerintah provinsi dibiayai. Ya. Sehingga apa yang kita upayakan, bagaimana pelayanan yang cepat, mudah, dan itu. Bagaimana sekarang kondisi di pandemi ini? Ya, ini kan benar juga. Saat ini pengalaman kemarin itu luar biasa. Kita sedang melakukan refokusasi anggaran. Bayangkan, dari target 15 triliun karena pandemi, akhirnya kita rasionalisasi menjadi 10,5 triliun, turun 4,5 triliun. Tetapi karena kondisi saat itu seperti itu, secara bertahap kita inovasikan pembayaran yang melalui PPUB yang apa itu tidak ke Samsat itu merangkak sehingga di perubahan anggaran kemarin kami bisa menaikkan sebesar 12,4 triliun dan terrealisasi sebesar 140%.
Sehingga meskipun pada saat itu kondisi COVID-19, ternyata kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tinggi. Tapi ingat, sebenarnya kesadaran kemampuan atau masyarakat membayar kemarin karena adanya kebijakan dari gubernur, diantaranya melalui triple track. Triple track. Ya, kita kemarin bukan yang pertama periode triple track. Kebijakan yang pertama pada saat pandemi terjadi di awal Maret, Korlantas pun sudah ngirim surat akan memberikan pembebasan denda impor, dan itu selaras dengan kondisi yang diatur oleh masyarakat. Sehingga pada saat itu kita mengeluarkan pembebasan denda pengembangan. Bahkan jasa raja juga ikut kan? Harus ikut, tidak boleh tidak ikut. Harus, karena apa? Semuanya untuk rakyat. Iya, untuk rakyat. Semuanya untuk rakyat, dan kita harus satu. Ini sudah berjalan. Setelah itu karena kondisi dampaknya luar biasa terhadap masyarakat, sehingga gubernur memberikan kebijakan kedua berupa pemberian insentif pajak berupa pengurangan pokok pajak. Bayangkan, pokok pajak dikurangkan Untuk tahun itu aja atau tahun kemarin, karena sifatnya kebijakan itu hanya berlaku sesaat, Pak. ya. Kita juga nggak berani ngelos terus ya, habis kita ya. Sehingga selama 2 bulan ini, yang membayar selama 2 bulan selain dibebaskan dendanya, diberikan diskon. Namanya diskon corona, insentifnya. Iya, Ya. diskon corona. Untuk roda 2,15%, roda 4 5%. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini yang mempercepat atau meningkatkan penerimaan kita. Yang terakhir gongnya kemarin pemutihan pajak. Itu bersamaan dengan momen HUT provinsi, dan kita memberikan pembebasan denda, berikan pembebasan pokok BPNK. Ini yang Nggak hanya denda, bagian dari pokoknya juga. ya, pokoknya. Ya. Yang tiga yang saya triple track tadi, jadi ini ingat kan saya? Iya. Jadi untuk lebih menggelorakan menggairahkan semangat wajib pajak yang patuh. Kenapa yang patuh? Wajib pajak patuh itu wajib memberikan reward. Yang nggak patuh itu mendapatkan reward pembebasan denda. Bagi yang patuh harus diberi reward berupa tabungan, sehingga mereka yang membayar patuh dalam arti membayar sebelum masa pajaknya berakhir, mereka akan mendapatkan kesempatan undian luar biasa, 20 paket undian gratis, Bertubi-tubi, Pak. Iya. Dari pemerintah. Ini bagian daripada strategi, bagian dari kebijakan gubernur bagaimana di saat masyarakat sulit, di mana masyarakat sulit yang terdampak ini diberikan insentif, kelonggaran, dan berbagai. Ini kira-kira ya. Pertanyaannya, bagaimana nanti di 2001? Ya. Nah, ini yang akan itu. Tapi ada hal satu yang menarik, di 2001. Utamanya kebijakan terkait dengan pembebasan PPNBM. Ya, kayaknya kan sudah jelas bahwa selama mulai bulan Maret, triwulan pertama PPNBM diberikan insentif nol. Mananya dengan diberikan pembebasan dimungkinkan harga jual kendaraan baru turun. Ya, dengan harga jual kendaraan baru turun, yang kedua kebijakan pemberian kelonggaran untuk kredit muka, leasing itu. Ya. Yang kemarin harus 30 bulan, sekarang bisa lebih kecil lagi. Dua kebijakan ini sudah terjadi. Seandainya di pasca pandemi ini kemampuan daya beli masyarakat atau dunia usaha bergerak, tingkat pendapatan dimungkinkan orang akan banyak membeli kendaraan. Iya. Kalau orang akan membeli banyak kendaraan, mereka akan mendaftarkan di Samsat dan kami akan menerima PAD-nya. Itu Pak Bayu juga akan meningkatkan PNBP. Kira-kira gambarannya di 2006. Pertanyaannya bagaimana ini? Ini masih belum. Tapi harus paham, di posisi 2 bulan ini progres kami meningkat.
Sudah meningkat. Penerimaan kami sudah meningkat. Kalau di Januari kami meningkat, dimungkinkan khusus untuk kendaraan baru karena apa? Karena banyak unit terjual karena promosi. Iya. Sisa produksi 2020 yang laku di posisi Januari. Biasanya itu kan banyak diskonnya. Iya. Nah, ini memang dari Januari. Untuk Februari agak turun. Kendaraan baru. Ya, untuk kendaraan baru. Harapkan Maret ini dengan adanya insentif dari penjualan ini diharapkan Naik lagi. Peningkatan. Peningkatan. kira-kira seperti itu gambaran kita ke posisi. Kalau saya kaitkan dengan pendapatan hasil daerah dengan pengembangan kira-kira seperti itu. Ini kayak seperti Kami tetap optimis saja. optimis Pak ya. Sepertinya ini teman-teman sudah banyak yang siap-siap beli kendaraan baru. Kembali lagi nih ke Etle Pak. Tilang tadi yang apa yang baru pengembangan Incar. dari tilang tadi apa Incar. ya. Iya. Itu mungkin bisa lebih diulangi lagi mungkin ya, lebih detail lagi bagaimana prosesnya. Kemudian apabila ada yang kena nih, saya nggak pakai sabuk pengaman misalnya, kemudian tertangkap incar itu di jalanan, bagaimana prosesnya, apakah ada yang berbeda seperti apa? Yang berbeda dari etle adalah bentuknya. Etle dinamis, incar ini statis untuk menjawab fit and proper Bapak Kapolri. Kemudian gimana prosesnya? Prosesnya tidak jauh kayak seperti etle. Pada saat dia tertangkap kamera, terbukti dia melanggar, apakah dia tidak menggunakan sabuk pengaman, apakah dia tidak menggunakan helm, menggunakan HP, atau lawan arus, melanggar marka. Ini bahkan mungkin lebih dalam lagi bisa melakukan incar ini bisa memantau terkait dengan bobot beban kendaraan. Kalau dia melebihi kapasitas, maka itu Bobot juga bisa ditangkap. Ya, ini planning kedepannya mengarah ke jadi semua yang memungkinkan kasat mata dan memungkinkan terjadinya fatalitas dari mulai pelanggaran, fatalitas kecelakaan itu, maka itu diharapkan Pak Dirlantas kedepannya bisa terdeteksi melalui incar itu. Nah, ini maka pada saat tertangkap maka data tersebut akan terkoneksi dengan data kendaraan digabungkan dengan data eKTP, kemudian dari operator di Etle akan memproses dan mengirimkan konfirmasi. Nah, dari batas waktu yang ditentukan, jika sudah terkonfirmasi, setelah dikonfirmasi sama yang bersangkutan bahwa benar bahwa itu adalah dia, maka dikasih batas waktu untuk melaksanakan apakah dia melakukan pembayaran melalui BRI, banknya ini, kemudian atau dia menghadiri langsung pada pengadilan. Berarti proses di belakangnya sebenarnya seperti Sama. Cuman produksinya ini alatnya ini yang berbeda. Ya, Etle masyarakat ini udah pada paham. Di depan ada kamera Etle. Saya pakai sabuk pengaman dulu setelah lewat mau. Etle pengaman. Nah, ini banyak kan seperti itu. Nah, ini yang Pak Dirlantas lihat bahwa ya jangan hanya karena ada tahu itu ada kamera. Sekarang kita ini di Lantas Jatim ini punya incar. Yang kapanpun suatu saat jangan salahkan kami, tiba-tiba dapat surat konfirmasi melanggar. Dan itu di mobil yang tersamarkan juga Pak ya? Mobil lalu lintas tetap sih masih terlihat ada kamera. Cuman kan kalau dalam posisi jalan, mungkin kabel terlihat itu. Betul. Ya, kalau kita bicara masalah inovasi Pak ya, di Jawa Timur khususnya ini, baik dari di Dispenda maupun dari Ditlantas Polda Jatim, mungkin nggak akan ada habisnya. Sepertinya terus-menerus ada aja inovasi yang dilakukan. Mungkin kita nanti mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi pembahasan kita Pak. Kita akan akhiri, tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan menonton kita di media sosialnya masing-masing Pak. Mungkin dari Pak Bayu atau dari Pak Pur. Baik. Di momen ini mungkin kami akan menyampaikan juga bahwa direncanakan tanggal 23 juga dari Ditlantas Jatim akan launching beberapa aplikasi inovasi dalam menjawab program dari Bapak Kapolri. Ya, kurang lebih kita ada 11
aplikasi ini, dan salah satunya adalah pengembangan dari Atli, bahwa Atli dikembangkan lagi dari beberapa titik menjadi ada 8 titik lagi akan kita ditambah dengan Incar. Kemudian dari SIM sendiri ini kita sudah mulai juga dari Ditlantas Jatim ini terkait dengan perpanjangan SIM online, kemudian SIM online delivery, perpanjangan SIM online delivery. Ya, dia perpanjangan melalui online, kemudian SIM-nya pun diantarin. Jadi orang yang mendengar ini semakin sumringah. Ya, itu kita sudah mulai. Maka tesnya juga melalui online, baik itu SIM teori, ya, teorinya juga online, perpanjangan ini, kemudian bagaimana dengan psiko secara online juga. Nah, itu untuk mempermudah masyarakat dalam hal memperpanjang SIM. Ya. Ini salah satunya. Terus kemudian juga ada ESKM, ya, Pak. Saya juga buat ESKM ini sebagai wujud dari kami dari Samsat, di pembinaan Samsat juga ingin supaya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Yang selama ini kita meminta masyarakat memberikan masukan pada kita ini melalui TV atau layar yang sudah kita siapkan. Tapi saat ini bisa masyarakat melakukan penilaian masukan pada kami ini di Samsat maupun di Samsat seluruh Jawa Timur melalui QR code. Jadi dia sambil menunggu dia bisa ngisi. Nah, itulah yang kita tunggu untuk apa sih yang kekurangan dari kami ini di Samsat, pelayanan apa yang kami kurang, sehingga kami bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kami pada masyarakat. Nah, terakhir adalah dari semua aplikasi di Ditlantas ini ada aplikasi namanya BTS. BTS itu setahu saya ini Pak, boyband. Oh, bukan ya. BTS ini adalah Best Traffic Semeru. Jadi bagi masyarakat yang bingung aplikasi apa saja sih yang ada di Ditlantas, maka dia cukup install BTS. Maka dia tahu apa kebutuhannya, di sana dia bisa peroleh terkait dengan aplikasi Ditlantas secara online. Itu aja harapan saya, masyarakat di jalan semakin tambah tertib, baik tertib berlalu lintas maupun tertib dalam hal pembayaran kewajiban pajaknya. Demikian, masih. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak. Jadi harapan kami di Samsat ini intinya masyarakat ke depan ini kalau untuk membayar pajak tahunan dan pengesahan SNK tidak harus ke Samsat. Manfaatkan layanan-layanan payment point yang ada, PPWP yang ada, yang tersebar di dekat wilayah domisili. Karena apa? Karena kondisinya pandemi ini juga belum, sehingga dengan tidak melakukan kerumunan di Samsat diharapkan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Itu yang sebenarnya telah menginformasikan juga Samsat Jawa Timur di 2021 ini akan mengajukan di Sinovic, di kompetisi inovasi pelayanan Sinovic yang dari Kemenpan nasionalnya. Samsat Jawa Timur akan menunjukkan 2 inovasinya yang sudah berjalan tahunan itu, yaitu Samsat 4.0 yang merupakan pengembangan dari pembayaran melalui PPWP dan marketplace, dan yang kedua Samsat Samsat Sri Kandi. Ya, bukan ini inovasi dari Samsat Jember yang mewujud daripada gender. Di semuanya pelayannya wanita, waluannya, dan yang spesifik itu melayani di pasar-pasar di pagi hari. Itu yang karena kemarin kebetulan 2 inovasi ini sudah mendapat nominasi di kompetisi layanan publik di tingkat Jawa Timur. Sehingga ini kita ajukan ke Jakarta, ke pusat untuk dilombakan di tingkat nasional. Harapan inovasi ini dapat
kiprah dia nasional. Itu kira-kira selesai. Iya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bayu dan Pak Pur. Just friend, demikian episode Sarsar Podcast JR Jatim kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sarsar podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Seru Podcast JR Jatim.